Salam sejahtera dan salam jumpa lagi untuk Anda sekalian. Dimanapun Anda berada, kembali dalam inspirasi kitab suci. Hari ini kita berjumpa untuk merenungkan bacaan-bacaan. Topik permenungan kita hari ini, memikirkan apa yang dipikirkan Allah dan bukan apa yang dipikirkan manusia. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hidup manusia itu adalah sebuah perjalanan atau siarah menuju tujuan, yaitu Allah dan keabadian surga. Ini menjadi tujuan dari kehidupan manusia. Namun sejak manusia jatuh ke dalam dosa dan hidupnya mulai diwarnai oleh dosa, manusia akhirnya mengalami hambatan atau bisa gagal mencapai tujuan itu karena dosa. Dan karena itu, dan karena dosa yang membelenggu kehidupan manusia, Allah lalu menyelenggarakan karya keselamatan. Dalam upaya karya keselamatan ini, Allah membutuhkan mitra, yaitu manusia, supaya bisa menyukseskan karya keselamatan yang diselenggarakan oleh Allah ini. Maka Allah lalu melalui putranya Yesus Kristus, Ia mengutus, dan Yesus pun mulai memanggil para murid untuk menjadi mitra demi suksesnya karya keselamatan yang diselenggarakan Allah. Ini kerangka pikir yang harus dimiliki oleh seorang yang beriman, Kristen yang percaya kepada Kristus yang diutus Allah untuk menyatakan karya keselamatan yang datang dari Allah itu sendiri. Karena itu hari ini sebenarnya seluruh bacaan menggugah setiap pengikutnya bahwa orang-orang yang dipanggil secara khusus maupun orang-orang yang berniat untuk mendedikasikan kehidupannya secara khusus dalam hidup religius tertentu, itu harus membangun cara hidupnya dalam kerangka pikir ini. Kerangka pikir topik tadi, bahwa orang harus memikirkan apa yang dipikirkan Allah dan bukan apa yang dipikirkan manusia. Orang harus menjalankan apa yang dikehendaki Allah dan bukan apa yang diinginkan oleh diri manusia itu sendiri, untuk mencapai tujuan yang sejati dalam kehidupan itu. Ini kerangka pikir yang perlu disadari dan perlu direnungkan oleh setiap orang yang percaya kepada Kristus. Hari ini, dari judul yang tadi ditetapkan, memikirkan apa yang dipikirkan Allah, bukan apa yang dipikirkan manusia. Ini adalah penegasan Yesus sendiri kepada para muridnya, teristimewa kepada Petrus, yang dalam bacaan Injil hari ini, ketika Yesus hendak pergi ke Yerusalem untuk mengalami salib, penderitaan, dan juga bahkan kematiannya, Petrus justru menolak dan menarik Yesus untuk tidak pergi ke Yerusalem. Dan kepada Petrus, Yesus katakan, "Engahlah iblis, hal itu sekali-sekali akan menimpa engkau."
engkau memikirkan bukan yang dipikirkan Allah, melainkan yang dipikirkan manusia. Lihat, Allah dalam diri Yesus mengajak supaya untuk mengalami keselamatan abadi atau untuk bisa kembali kepada keabadian surga bersama Allah, orang memang harus memikirkan apa yang dipikirkan Allah dan bukan dipikirkan manusia. Orang memang harus menuruti apa yang dikehendaki Allah dan bukan apa yang diinginkan diri sendiri, manusia itu sendiri. Bacaan pertama dan bacaan kedua, bahkan bacaan ketiga, menggugah kita untuk melihat bagaimana Allah menyatakan, Allah menghendaki apa yang harus dilakukan manusia dalam kehidupannya. Atau ketiga bacaan hari ini menghantar kita untuk merenungkan topik tadi, memikirkan apa yang dipikirkan Allah dan bukan yang dipikirkan manusia. Bacaan pertama, kalau kita ikuti kitab Nabi Yeremia yang mengatakan, Engkau telah membujuk aku, ya Tuhan, dan aku telah membiarkan diriku kau bujuk. Engkau terlalu kuat bagiku dan engkau menundukkan aku. Dan dikatakan di sana, meskipun aku ditertawakan atau diolok-olok, engkau selalu menolong aku. Dan ketika aku tidak mau mengucapkan sabdamu, maka dalam hatiku ada sesuatu seperti api yang bernyala-nyala, terkurung dalam tulang-tulangku, dan seterusnya. Lihat, kisah kehidupan Nabi Yeremia menggugah kita bahwa logika yang perlu kita bangun dalam hubungan dengan kehidupan ini, bahwa Allah, karya keselamatan itu datang dari Allah. Allah penyelenggara, Allah yang memanggil, bahkan membujuk orang-orang khusus supaya bisa menjadi mitra untuk menyatakan karya keselamatan itu. Maka poin yang perlu kita renungkan dalam bacaan pertama hari ini, bahwa Allah berinisiatif secara bebas untuk memanggil, bahkan membujuk. Dan kita yang telah ditaklukkan oleh Allah karena kerelaan dan kesediaan kita, itu merupakan rahmat besar dalam kehidupan kita. Karena Allah telah menetapkan kita dan kita telah mengatakan ya untuk mengabdi secara total kepada Allah dan melayani sesama. Dan itu menjadi hakikat dan arti kehidupan kita yang sejati dalam kehidupan ini untuk keselamatan kita. Maka pada titik ini kita diajak untuk bersyukur kepada Allah karena Allah telah dengan caranya yang istimewa, yang luar biasa, memanggil kita untuk menjadi alat di tangannya. Hal yang kedua, pikiran Allah yang perlu kita sadari dalam kehidupan kita. Rasul Paulus menegaskan bahwa persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan di hadapan Allah adalah diri kita sendiri, tubuh kita sendiri. Dan itulah ibarat kita yang sejati. Dan berbicara tentang persembahan tubuh kita yang sejati itu nyata di dalam bagaimana kita mengkerahkan seluruh diri kita untuk tunduk dan taat kepada kehendak Allah yang nyata di dalam kehendak roh kita yang ada di dalam tubuh kita. Jadi sederhananya bahwa ketika orang menuruti kehendak roh yang ada di dalamnya, sebenarnya ia telah masuk
di dalam apa yang dipikirkan Allah dan bukan apa yang dipikirkan manusia. Lihat, Allah menghendaki supaya kita mempersembahkan diri kita, hidup kita dengan ketaatan kita pada kehendak Roh yang berkarya di dalam diri kita, yang ada di dalam diri kita. Dan itu kita adalah orang-orang yang senantiasa masuk dalam logika berpikir Allah atau kehendak Allah yang nyata dalam hidup ini. Hal ketiga, di dalam bacaan Injil boleh kita melihat bagaimana Allah, kita boleh masuk di dalam alam pikiran Allah, logika Allah. Di sini Allah menghendaki supaya setiap orang yang mau menjadi pengikutnya yang khusus untuk bisa menyatakan karya keselamatan. Yang pertama, orang harus berani untuk menyangkal diri. Sangkal diri yang dimaksudkan di sini adalah bagaimana kerelaan dan kemampuan kita untuk meninggalkan segala sesuatu. Keluarga, anak saudara dan saudari, harta atau kekayaan, dan kenyataan-kenyataan duniawi lainnya. Atau untuk orang-orang yang dipanggil secara khusus, seperti para biarawan, biarawati, dan para rohaniwan, meninggalkan segala sesuatu, tidak hidup berkeluarga untuk arti sebuah keselamatan atau demi terwujudnya kerajaan Allah dalam hidup ini. Lihat kehendak Allah dalam bacaan Injil hari ini, bagaimana kemampuan kita menyangkal diri. Dan hal kedua yang ditekankan di sini adalah bagaimana kerelaan kita untuk memikul salib dalam kehidupan kita. Ada begitu banyak salib, tapi kita harus menyadari bahwa salib adalah bagian dari kehidupan kita. Dan itulah yang dikehendaki Allah dalam diri Yesus Kristus. Mau mengikuti aku, harus berani memikul salib hidup. Dan hal ketiga dalam bacaan Injil hari ini, bagaimana ketulusan dan keberanian kita untuk menyerahkan nyawa demi nama Tuhan. Lihat, ini jalan pikiran yang dibangun oleh Allah, yang dikehendaki oleh Allah dalam hidup manusia, supaya pada akhirnya manusia bisa berjalan secara pasti menuju tujuan, yaitu keabadian surga. Atau akhirnya karya keselamatan itu dapat terwujud dalam kehidupan manusia. Pada intinya, pada hari ini saya melalui bacaan-bacaan hari ini, istimewa bacaan Injil, setiap kita para pengikut Kristus diajak untuk sedemikian rupa memikirkan apa yang dipikirkan Allah dan bukan apa yang dipikirkan manusia, supaya akhirnya setiap kita diperkenankan mengalami keabadian kekal, kebahagiaan sejati yang menjadi tujuan dari kehidupan ini. Mari sebagai orang-orang yang telah dibaptis dan telah diutus untuk menjadi saksi-saksi kebenaran dan keadilan Kristus, kita semua ditantang hari demi hari untuk senantiasa memikirkan apa yang dipikirkan Allah dan bukan yang dipikirkan manusia, untuk senantiasa masuk di dalam logika Allah dan bukan logika manusiawi kita. Carilah dahulu kerajaan Allah, semuanya akan ditambahkan bagimu. Tuhan akan senantiasa memberkati orang yang senantiasa, yang selalu taat kepada rencana dan kehendaknya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.